Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Yang pertama, langsung saja saya ucapkan selamat atas kelolosan Timnas U17 di bawah komando Coach Nova Arianto setelah bermain imbang dengan skor kacamata melawan Australia. Yang pertandingan itu adalah pertandingan penuh penuh katanya adalah pertandingan teraneh dan juga bagaimana drama dari pertandingan itu. Namun saya juga tetap mengapresiasi bagaimana kecanggihan dan kegigihan dari seorang Coach Nova Arianto yang terus memimpin timnya, tidak mudah gentar siapapun lawannya. Terbukti dari pertandingan semalam ketika melawan Australia, timnas muda kita itu tidak gentar dengan tim Australia yang secara mengejutkan harus bermain seperti itu ya. Dan untuk klasemen akhir, runner up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini sudah diketahui, di mana timnas Indonesia U17 di sini menempati posisi 3 dari 10 runner up fase grup kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar nantinya di Arab Saudi. Namun, sahabat-sahabat Garuda fans, saya juga tetap mengapresiasi bagaimana kinerja dari Coach Sintayong dalam membangun timnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana dari pertandingan-pertandingan terdekat merupakan laga yang sangat krusial, yaitu di Gbk. Entah apa yang akan terjadi, maka spekulasi mulai bermunculan. Mulai dari tagar STY out, ataupun dari tagar STY tetap stay di timnas Indonesia dalam menangani tim. Dan dua laga ini ketika melawan Arab Saudi dan juga melawan timnas Jepang, tentunya para supporter tidak sabar lagi untuk menantikan pertandingan itu. Dan kita sebagai para pemain ke-12, mari kita tetap memberikan dukungannya 110% biar kita tidak mudah tergoyah dengan para kritikan dan juga nyinyiran. Namun sahabat-sahabat Garuda, seperti apa untuk evaluasi dari Coach Sintayong yang setelah beberapa statement bermunculan dan juga setelah Bapak Erick Thohir menyelesaikan materinya beberapa hari di Magelang yang digelar oleh Bapak Prabowo Subianto, saat ini Bapak Erick Thohir akan terus menyiapkan dirinya untuk menghadapi menyiapkan tim nasional Indonesia khususnya di level senior ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Di Arab udah bukan lagi tagar Mancini out, sudah out ya. Di Australia waktu itu bukan nggak pakai tagar Graham Arnold out, nggak pakai tagar, nggak pakai tagar, langsung out, langsung. Karena federasi yang menentukan di sana kan. Ketika melihat kinerja nggak bagus, evaluasi ya langsung mereka punya hak untuk memecat, untuk mengganti. Graham Arnold ya mungkin karena kecewa main lawan Indonesia, target harus menang. Setelah mereka seri, tapi sebelum ke Indonesia mereka bahkan dicuri poinnya, kalah di kandang melawan Bahrain kan. Jadi ya dipecat dan Tony Popovic yang menggantikan Graham Arnold. Dan langsung 3 poin. 3 poin. Lawan Cina hajar 3-1. Lawan Jepang, tahan Jepang draw, main di Jepang. Jadi kadang-kadang perubahan pelatih pun memberikan pengaruh ya, pengaruh luar biasa. Itu mungkin yang diinginkan oleh Federasi Sepak Bola Arab. Harus cepat-cepat untuk menggantikan Roberto Mancini. Ya. Tapi kita beruntung ketika datang ke sini sudah bukan Mancini yang Mancini, Bung. Mancini dipecat, Bung. Mancini pelatih bagus loh. Juara Eropa kemarin. Juara Liga Inggris. Iya. Juara Liga Italia. Iya. Tapi kena di Arab dipecat. Karena merasa nggak pakai tagar lagi, langsung out ya. Iya. Karena mungkin sudah digaji dengan besar. Target nggak? Ini ya kan gede. Jadi kalau tidak mencapai target, kan federasi bisa kasih target. Kalau enggak, out. Berbahaya. Termasuk STY juga sekarang. Walaupun kontraknya sampai 2027, tapi harus hati-hati. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Iya, penentuannya 2 pertandingan. 2 pertandingan lawan di kandang. Ya kan? Kalau kita kalah lawan Jepang dan Arab, bahaya posisinya. Wow, bahaya. Ya, itu bukan tidak mungkin. Ya, kalau kita akan terjadi pergantian pemain, tapi itu semua hak dari PSSI lah. PSSI dengan Pak Erick yang bisa melihat. Ya. Karena kan semua sudah diikutin. Apa yang diminta sudah diikutin. Messi sudah datang.
yang di benak Bung Ropan kalau diganti kira-kira nama-nama siapa yang muncul di kepala Anda? Kalau diganti karena kita kan sebelumnya banyak pemain-pemain dari Eredivisie Belanda yang datang dan orang-orang yang bisa bahasa Belanda, ya mungkin paling enak ya pelatih asal Belanda misalnya, kan masih banyak pelatih asal Belanda. Terutama Giovanni van Bronckhorst misalnya, Gus Hiddink ya, masih oke. Erwin Koeman, pemain Belanda bisa datang. Jerman juga ada. Ya, Jurgen Klinsmann bisa datang juga untuk bisa melatih. Jadi pilihan banyak sebenarnya. Kalau ini kan berandai, kalau memang ya, ini kan cuma kita berpikir berangan-angan gitu kan. Tapi kalau Belanda yang datang misalnya, ya itu lebih chemistry-nya dapat kan. Dia bisa berbahasa Belanda, komunikasinya lancar, dia bisa Inggrisnya oke, Belandanya oke, jadi lengkap. Nggak usah perlu pakai penerjemah. Gitu. Jadi semua pemain kan bisa menerima, karena pemain Indonesia saat ini kan udah bagus-bagus bahasa Inggrisnya, udah enak, udah mengerti. Kevin Dix gimana kabarnya terakhir? Karena banyak yang bertanya nih, berharap ini sih main lawan Jepang. Saya sendiri berharap bahwa dia akan main, tetapi mungkin karena mepet waktunya. Itu yang dirasakan sulit. Pendaftaran terakhir itu harus masuk untuk melawan Jepang tanggal 8 November. Jadi kalau dirasakan sekarang sudah di akhir Oktober. Berkejaran agak sulit. Walaupun sebenarnya bisa kalau memang dikebut, digas habis. Cuma itu Marcelino bikin 5 gol ketika itu tahun 2020. 2018 kita bisa menang 18-0. Main di Bangkok, di Raja Manggala. Iya. Waktu Kuspati ya? Iya, jadi saya pikir bisa. Iya. Bisa kita melakukan itu dengan saat ini. Bung Peri, tadi provokasi. Ya kan, anak-anaknya umur 17. Anda pernah merasakan umur 17 main di Suratin, main di tim-tim muda. Tapi mereka main di kandang bisa tidak terpancing, ditarik, diganjal, dikasari. Ya, menurut Anda anak-anak ini sudah dewasa dong berarti? Kalau lihat pertandingan semalam, anak-anak ini luar biasa gitu ya. Yang saya acungi jempol adalah coachnya. Ya, mungkin sudah yang dikatakan Bung Ropan tadi sudah diantisipasi sebelum bertanding nih lawan Kuwait ya. Ya. Memang saya rasakan lawan yang namanya di negara-negara Arab ini pasti banyak kejadian. Ya, pasti banyak kejadian. Kemarin saya lihat Matthew dipeluk, dibanting, tapi dia senyum. Terus ada lagi ya, ada pemain nomor 15 itu, ada satu lagi begitu dia gocek, dia bola dia ke belakangin, dia tarik, dia banting, tapi dia tenang, dia balikan dengan senyum. Ya, cara itu menunjukkan pemain-pemain kita tuh lebih sabar. Saya rasa lebih dewasa mainnya. Jadi tidak terprovokasi dengan permainan keras. Itu sengaja saya rasa dari pemain-pemain Kuwait sendiri memang sengaja untuk memancing provokasi itu. Iya. Agar supaya permainan dari Indonesia sendiri bisa hilang nantinya. Itu merusak konsentrasi. Merusak konsentrasi. Oke, biar fokus. Bung Peri dan Bung Ropan, kita break dulu. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk bicara mengenai striker ini, Bung Peri. Ya. Di timnya Nova ini dia pakai 3-4-3 ya. Kalau kita lihat di pertandingan pertama lawan Kuwait, karena ini yang dia pasang adalah tim utama, tim yang memang terbaik menurut dia. Ya kan, di situ ada nama-nama Muhammad Fijatullah, ya, Fadi Alberto, ya kan, Mirza, dari Bayangkara FC, ya kan. Mirza. Iya. Dan ada Goli di situ yang tadi disinggung. Pertanyaannya ya, kita agak kenapa striker-striker kita baik yang muda sekarang ini ya, saya tidak berbicara mengenai zamannya Bung Peri, BP sebelumnya kita begitu banyak, tapi sekarang ini kita agak-agak sulit untuk mencari seorang striker. Karena dalam pertandingan ini memang pasukan bola dari gelandang ke depan memang kurang juga. Kurang. Bawa pasnya juga terburu-buru, tidak tenang tadi. Nah, gimana Bung Peri? Ya, saya rasa kalau bicara striker, saya sering bicara striker untuk U17 maupun di seniornya sendiri. Di senior sendiri saya lihat juga masih belum ada benar-benar striker mematikan. Sebenarnya juga di Indonesia ini juga banyak striker yang punya talenta yang bagus-bagus, mungkin lebih dari saya juga ada gitu ya. Apalagi di U17 ini banyak pemain-pemain yang punya talenta yang bagus, striker. Coba sesekali saya mau lihat dari Coach Nova berani nggak dia membuat keputusan bahwa si Goli coba untuk main striker. Karena ini anak punya kelebihan
kelebihan kecepatan dan berani juga dia untuk lewatin lawan. Gitu. Daripada dia bermain di winger. Gol ya? Ya. Dan saya lihat juga belum ada di sini striker murni ya. Kebanyakan di kita ini striker tipenya tipe liar. Ya, tipe liar seperti pemainnya yang sekarang ini untuk minta bola harus dia membuka, harus dia turun. Seperti juga di senior juga sama, ya. Seperti striker di senior tuh selalu minta bola ke bawah, selalu minta bola buka. Jadi tidak punya kita striker murni. Dan Coach Nopani juga harus jeli, dia harus memilih striker. Dia harus tipe striker yang mana yang punya. Saya rasa di sini harus dicari striker yang memang benar-benar striker pembunuh. Ya, meskipun kalau dilihat striker ini lemah gemulai, tapi sifatnya juga pembunuh gitu, pembunuh di depan gawang. Jadi mudah-mudahan malam ini striker kita banyak menciptakan gol. Mudah-mudahan malam ini lawan Mariana Utara ya. Mudah-mudahan. Ini apa ada perubahan dari Nova? Ada untuk perubahan. menghadapi dengan. Ya, ya. Saya rasa kalau masalah untuk perubahan di dalam tim sendiri untuk lawan Mariana Utara, oke lah taruh kita bisa menang gitu. Iya. Tapi perubahan jangan terlalu banyak lah, gitu ya. Kalau menang, saya pikir pasti menang. Lawan Mariana Utara pasti kita menang. Tapi Cuma kan kita belum tahu berapa skor akhirnya. Terbuka sekali buat kita. Ya kan? Karena kita, begitu kita menang melawan Mariana, sudah 6 poin. Karena Kuwait akan habis-habisan melawan Pasti, Australia. karena ketika mereka kalah lawan kita, nggak ada pilihan buat mereka. Iya. Kalau sama kalah lawan Australia, out. Nggak bisa bersaing. Betul. Ya. Walaupun hidup mati bagi Kuwait dan Australia dalam pertandingan. Kita yang lebih enak mengontrol ini. Dalam posisi yang lebih enak maksudnya kita. Makanya kan Coach Nova itu banyak menyimpan, mungkin dari 5-6 pemain dia simpan. Ya mudah-mudahan aja di starting 11. 45 menit pertama bisa ciptakan 9 atau 10 Nah, gol. kalau kita sudah bisa 7, 8 atau 9, lebih bagus. Bisa Bagi terjadi. kita. Itu yang diinginkan untuk mengalahkan. Ini harus diambil, harus kesempatan besar sekali. Iya. Sayang kalau kita cuma menang misalnya 10 gol, 7 gol kan? Ya, Sayang. setidaknya harus bermain menyerang sudah. Ya, harus habis-habisan. Karena secara kualitas kita di atas. Betul. Kita di atas mereka. Secara kualitas kita di atas mereka. Dan kan saya bilang tadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita juga banyak menang besar sama mereka. Iya. Kita lihat Bung ya bahwa jumlah gol yang dibuat oleh Iqbal, oleh Kadek Pemain belakang kan lebih gol, banyak lebih daripada penyerang. Pemain depan Dan pertandingan pertama kemarin Baker, iya. salah satu back yang pintar mengambil posisi ketika menerima bola passing Set piece, ya. set piece itu Volley, ya. tandukan dari sudut sempit. Nah, ini kan tukang tanduk bola. Sebenarnya dari sudut sempit dia bisa mengarahkan bola ke pojok. Karena pemain Kuwait terpaku kepada pergerakan pemain Indonesia yang ada di depan. Gimana, Bang? Saya rasa kalau bola-bola itu memang antisipasi kiper itu memang agak sulit ya. Antisipasi kiper dan pemain bawah itu kalau bola-bola crossing lewat bola-bola sayap dari winger itu memang agak sulit. Oh, gitu. Agak sulit antisipasi. Karena memang begini. Kuatnya sesuatu tim di pertahanan untuk memecahkan mereka ini, kita tidak bisa harus bermain dari tengah. Dan kita harus bisa memecahkan mereka ini biar supaya mereka ini buyar untuk pertahanan mereka, kita memang harus bisa pecahkan lewat winger, lewat sayap. Gitu loh. Itu jalan satu-satunya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa antisipasi, baik itu pemain back ataupun kiper. Contohnya terjadi golnya Matthew. Ini kiper juga tidak bisa antisipasi, baik kiper maupun pemain bawah juga tidak antisipasi ini bola kemana. Apalagi kalau bola-bola seperti bola-bola crossingnya terupas begitu, itu paling enak sekali itu. Itu tinggal bola-bola potong sedikitnya juga, itu bola udah pasti kencang kenanya itu. Itu yang agak sulit untuk pemain bawah dan kiper untuk antisipasi bola-bola lewat sayap maupun bola-bola crossing. Paling sulit. Pengalaman Perry dulu. Nah. Oke, semoga Coach Nova bisa memperbaiki ini semua. Banyak catatan ya. Yang dia sendiri sudah tahu deh bahwa kurang ini sehingga ketika peaknya melawan Australia kita bisa. Itu yang kita tunggu. Dan itu juga ada latihan tertentu buat striker, Bung. Satu itu. Ya pesan buat Nova juga maupun buat Coach Sintayong juga. Memang kita sudah punya pelatih striker di timnas ya. Kalau saya bilang ini masih belum ada perubahan saya striker. Oke. Berarti PR lah ya. Bung, kita bicara timnas. Tiba-tiba muncul tagar. Stay out.
Merebak di mana-mana semua. Bung Ropan menanggapinya seperti apa nih? Ya mungkin karena ini imbas dari kekalahan kita ya melawan Cina dengan 2-1, banyak yang tidak puas, banyak yang kecewa. Iya. Karena kan mestinya kan secara hitung-hitungan sebelum lawan kita mereka sudah 3 kali kalah. Iya. Dan kita punya peluang untuk menang melawan Cina waktu itu. Karena dari ball position kan sampai 70% di atas. Jauh. Jauh. Menembak kita lebih unggul, on target kita lebih unggul dari mereka. Tapi mereka bisa mencuri 2 gol dengan counter attack mereka. Ya, jadi itu yang membuat orang bisa melihat, oh ini ada apa ini? STY melakukan beberapa eksperimen pergantian. Kan ini secara itu agak radikal juga. Tidak mempertahankan apa yang kita dapatkan di Bahrain untuk kita bawa ke Cina. Kita harus hadapi serius, fokus. Menang, tidak boleh main-main. Tidak boleh ada banyak perubahan. Kan Jai Ises juga mengatakan waktu itu terlalu banyak. Kalau ada 4 perubahan yang harus dilakukan oleh STY, 1 aja cukup sebenarnya. Betul. Iya kan? Itu Verdong yang sudah bagus di kiri kok tiba-tiba ditarik bermain ke tengah bersama dengan Mesilges itu menjadi pertanyaan bagi Jai Ises. Asnawi bermain di kanan, kan? Kemudian Sain Patinama bermain di kiri. Iya. Itu kan ada perubahan-perubahan Witan yang ada di depan. Lalu kemana Eliano yang tidak cedera, tapi kemudian tidak sama sekali ada di bench. Dia diparkir sama ya ada 4 pemain yang diparkir untuk tidak bisa bermain. Untuk apa dia buru-buru diambil sumpah untuk dia mendapat warga negara itu kan STY juga yang minta harus cepat bagi Eliano dan Mes agar dia butuh untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, mungkin itu yang membuat tagar ini muncul, ada kekecewaan karena kita harus menang lawan Cina. Kalau kita menang lawan Cina, wah posisi kita bagus di peringkat kedua, boy. Ada di peringkat kedua setelah Jepang. Sayang memang kita buang kesempatan itu karena peluang itu ada. Perubahan Tom Haye bisa cadangan, ya kan? Rizky Ridho cadangan. Maksudnya kan kalau Verdong ada di kiri, Rizky Ridho yang main bersama dengan Mes dan Jai itu lebih kuat. Tom dimainkan aja dari awal. Karena udah terbiasa. Udah terbiasa kan, buktinya kan dia dimasukin babak kedua. Tapi tetap STY sebagai pelatih ya, dia bilang dia bertanggung jawab semua. Ya makanya dipanggil oleh Pak Erik untuk evaluasi, bicara mungkin soal itu. Oh dia sudah dievaluasi. Sudah dievaluasi. Ya. Itu wajar dong dievaluasi. Wajar. Setiap pelatih harus dievaluasi. 2 pertandingan selesai dievaluasi. Bukan berarti harus memang dipecat, bukan. Tapi dievaluasi, wajib STY dievaluasi. Siapa lagi yang akan mau evaluasi? Kan? Ya. Tentu ketua umum akan melihat, mempertanyakan semua ini apa. Karena sudah melalui 4 pertandingan kan. Ya. Arab, Australia, Bahrain, dan Cina. Ya. Harus ada, dia harus bisa mengungkapkan itu. Alasan-alasan apa yang bisa membuat kita bisa kalah. Ya. Kemudian Eliano bagaimana gitu. Apalagi karena kan yang minta STY sekali lagi yang minta Eliano itu STY bersama dengan harus cepat, tapi begitu disodorkan tidak dioptimalkan. Mestinya pemain yang ada dioptimalkan semua. Ya. Itu boy. Ya, tagar STY out itu ya oke lah, itu sudah ada, tapi semuanya keputusan dari PSSI. Terutama Pak Erik ketua umum evaluasi. Mungkin saja dalam pertemuan itu evaluasi ya Pak Ketua sudah ultimatum. Bisa aja, kita kan nggak tahu. Tidak dipublish, tidak menjadi rahasia. Mungkin itu ultimatum. Harus bisa mendapat poin melawan Jepang dan Arab. Nantinya November apalagi kita sebagai tuan rumah. Gitu. STY ini terkenal disiplin, keras nantinya kan. Iya betul. Setahu saya memang ya namanya Korea itu di mana-mana disiplinnya keras. Pokoknya semuanya serba keras. Gitu ya. Tapi gini, Bung. Tapi gini, saya hari ini mengkritik Sintayong. Kenapa saya kritik? Ya kan? Pertandingan penting kemarin terakhir lawan Cina yang seharusnya kita bisa menang, ya kan? Ini sangat disayangkan, ya. Nilai poin penuh hilang sia-sia. Iya. Dan saya juga kecewanya kemarin masalah rotasi pemain juga. Saya rasa dalam tim itu rotasi 1-2 pemain itu juga berpengaruh. Apalagi ini sampai 4 pemain itu berpengaruh. Begitu saya lihat di gelandang, ini nggak jelas. Tapi kirain saya itu main kemarin Tom Haye main. Dari awal. Oh, Anda berpikir yakin Tom Haye? Tom Haye. Ya. Karena memang kalau dibilang kata dia tuh memang dikatakan profesor ya benar-benar profesor. Dan saya juga heran dengan seorang Tom Haye sebagai gelandang ini. Dia punya keistimewaannya. Apa itu? Yang namanya gelandang selalu bermain simple, memberikan umpan-umpan bola kepada mau ke sayap, mau striker. Main bola itu kan memang simple. Iya, simple. Karena nggak capek kalau simple kan. Beda dengan Tom Haye. Dia selalu kalau mendapatkan bola,
untuk memberikan teman bisa mendapatkan ruang yang lebih luas, lebih lebar. Dia pintar memanfaatkan, dia bawa bola untuk mendatangkan lawan. Saya juga berpikir, apa yang dia buat? Ternyata dia membawa bola mendatangkan lawan, supaya lawannya mendekat pada dia, dan teman kita ini kosong. Dan bisa memberikan dia bermain dengan wall pass disitulah. Disitulah kejeniusan dia. Kelebihannya apa? Itu kan riskan. Iya. Bawa bola mendekati lawan, lalu memberikan ruang kepada teman lain untuk mencari posisi yang kosong. Betul. Riskannya kalau main kerebut itu pasti. Berarti dia punya screening bola yang bagus dong? Bagus. Saya lihat itu adalah kejeniusan dia. Nah kemarin saya menyayangkan kenapa dia harus main babak kedua. Gitu. Fisik. Tapi kembali lagi Bung ya, kan tesnya jawab ini Teknikal. Dan satu lagi maaf, Eliano ini kok nggak pernah dimainin itu tadi. Ya main sekali waktu lawan. Tapi kan Brunei. sebentar. Iya. Mungkin di mata STY, kenapa dia tidak dimainkan? Ini hanya karena dianggap dia tidak optimal main melawan Bahrain. Karena dia menggantikan posisi Sandi. Ketika itu di bek kanan. Padahal dia mungkin bagi Eliano dia ingin main lebih ke depan. Tapi ditaruh di kanan. Memang dia boleh bermain bek kanan. Makanya dia tidak muncul, kan dia ikut bertahan. Nah itu setelah bermain di Cina, dia diparkir sama sekali. Karena STY mungkin mengatakan ini taktikal. Dari dia yang menentukan. Tapi sayang, dibandingkan dengan beberapa pemain yang ada duduk di bench, masih mendingan Eliano tuh ada. Dan kalau mungkin dia bermain, itu kan jauh lebih bagus untuk taruh di depan. Nah itu mungkin maksud dari Jai Isis juga mengatakan begitu. Mungkin dari sana tuh arahnya. Ya. Jadi sia-sia nggak dipasang. Sia-sia kan? Untuk apa dia buru-buru kita ambil? Nah itu. Sehingga banyak juga yang minta ke Pak Erik. Mungkin datang si A, datang si B, si Jairo. Makanya Pak Erik mungkin bilang, loh kita datangkan tiba-tiba nanti nggak dimanfaatkan dengan baik kedatangannya. Betul. Kita sudah pakai misalnya si ini datang. Harus dimaksimalkan dulu dong pemain yang ada. Ini pemain udah bagus-bagus kok. Iya. Ya kan? Cuma mungkin terlalu ego kali ya. Tinggi ya, susah juga. Karena mungkin dia sebagai pelatih yang bertanggung jawab. Ya. Ya dia bertanggung jawab untuk itu. Dia bertanggung jawab sebagai. Oke Bung Ropan, Ya. kita break lagi. Nggak terasa ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.